Mohon izin untuk dimulai. Sebelum dimulai, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk mencicipi snack ala kadarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang sama-sama senantiasa mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah mempertemukan kembali kita semua bisa duduk bersilaturahmi di Masjid Al-Mijan, masjid tempat satu-satunya kita beribadah di rumah Allah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan di tempat ini Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pejuang Islam sejati, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti, termasuk kita yang hadir di malam hari ini yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau. Yang kami hormati Ustadz Haji Ahmad Sopawi, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang senantiasa memenuhi undangan kami. Insya Allah mudah-mudahan gerak langkah yang beliau lakukan mulai dari rumah sampai ke masjid, mudah-mudahan setiap geraknya itu dijadikan sebagai amalan. Dan juga yang kami hormati pengurus DKM, dan kebetulan untuk ketua DKM pada malam hari ini mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu yang memang lebih diutamakan, yaitu mencari nafkah alias masuk siang. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa membersamai kita di malam hari ini. Seyogyanya ada pengurus DKM beserta jajarannya kami undang, tapi karena mungkin ada kesibukan dan lain hal sehingga tidak bisa sama-sama dengan kita. Dan juga tidak kalah pentingnya perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai tanggal 2 Oktober yang lalu kami telah menerbitkan surat keputusan untuk terbentuknya pengurus Risma, yaitu Remaja Islam Al-Mijan. Izinkan kami menyampaikan SK yang dimaksud sesuai amanah dari Ketua DKM. Surat keputusan atau SK nomor 10 SK /BSD Al-Mijan /10 Romawi /2024 menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan pengurus Risma sebagai berikut: Ketua Wahyu Pratama, Sekretaris atau Wakil Ketua M. Iqbal Imaduddin Jaki, Bendahara Naufal Abiyu, Humas M. Gifari Haras, Tim Kreatif M. Hibatullah, Bidang Organisasi M. Dapa Abiyu R, Dewan Pengawas Sanrisma yaitu Ari Haryanto. Berdasarkan SK tersebut,
Surat keputusan ditetapkan mulai tanggal 2 Oktober untuk masa kepengurusan 2024-2027. Hal-hal yang belum ditetapkan tetapi tetap relevan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Serang pada tanggal 2 Oktober 2024, Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Mijan tertanda Haji Wawan Sujawani sebagai ketua. Itu SK yang kami terbitkan. Jadi kami atas nama pengurus DKM dan tentunya juga mengharapkan peran serta dari bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama untuk mendukung kegiatan Risma. Mudah-mudahan dengan keberadaan Risma, remaja yang ada di Santama bisa diarahkan untuk mendekat kepada masjid. Demikian info yang kami sampaikan. Dengan diberlakukannya SK tersebut, maka MC kami ambil alihkan kepada yang kami hormati, yaitu M. Iqbal Imaduddin Jami. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah persilakan saya sebagai perwakilan dari Risma yang diamanahi untuk membawa acara ini di malam hari ini. Sebelumnya, pertama-tama kita buka acara ini dengan membaca kitab suci Al-Quran supaya acara ini lebih berkah, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca kitab suci Al-Quran akan dibawakan oleh Ustaz Haji Ahmad Sofawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bikum
كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وأولئك هم المفلحون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Haji Ahmad Sufawi. Semoga dengan pembacaan kitab suci Al-Quran ini, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, itu akan mengundang rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sebelum masuk acara utama yaitu materi, kita akan masuk ke pembukaan dari ketua ISMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Iqbal yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Terima kasih kepada pengurus IKN yang telah membuat acara yang insya Allah dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu yang hadir di salah satu rumah Allah yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Saya selaku ketua RISMA yang dipilih dari hasil musyawarah bersama pembina RISMA yaitu Pak Abdul Rahman yang tidak hadir periode 2024 sampai 2027. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan pengurus RISMA untuk saat ini. Saya sendiri selaku ketua Wahyu Pratama dan sebelah saya sekretaris dan wakil Muhammad Iqbal. Lalu bendahara ada Naufal Abiyu, Humas yang di Parharas yang hari ini sedang UTS. Tim kreatif M. Muhammad Ubadullah yang berhalangan hadir. Lalu bidang organisasi Muhammad Dafa Abiwan yang insya Allah akan hadir. Lalu Dewan Pengawas RISMA yaitu Mas Ari Haryanto, itu dari pengurus RISMA saat ini. Jadi kami minta support kepada DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mizan, lalu minta restu kepada Bapak dan Ibu yang mana untuk kegiatan memakmurkan masjid. Ya, saya tidak panjang lebar, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin saya amanah dari Pak Story menyampaikan bahwa nanti hari Sabtu akan ada kegiatan kerja bakti yang RISMA akan kerja bakti membersihkan toilet di masjid. Lalu yang bapak-bapak kerja bakti di kuburan untuk memangkas rumput. Ya, terima kasih. Terima kasih Wahyu atas sambutannya sebagai ketua RISMA. Semoga apa yang disampaikan oleh Wahyu bermanfaat bagi kita semua, motivasi untuk kita semua, dan khususnya para remaja di PSTI. Jadi mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengundang anak-anaknya untuk bergabung aktif dengan RISMA. Oke, acara selanjutnya adalah acara utama yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembawaan materi oleh Ustaz Endang Rusmana. Apa sudah siap, Ustaz? Tema yang akan dibawakan adalah tata pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahu Adzim. Yang terhormat Bapak Haji Sasafawi, yang terhormat pengurus DKM Sinal Hijab, yang terhormat pengurus warga RW RT atau perwakilannya, juga tak lupa pengurus Risma yang barusan sudah di SKK, sudah resmi ya, yaitu rapatnya lama sekali saya tunggu-tunggu, alhamdulillah sudah tercapai, itu sudah ada promosinya. Mudah-mudahan Risma bisa menjadi pengganti selanjutnya di DKM, karena kami pertama saya pribadi sudah umur 50 lebih ya, jadi alangkah baiknya sekarang Gen Z yang meneruskan pendidikan itu. Jadi kita beri kesempatan kepada mereka untuk hadir dan aktif di masjid yang kita cintai, karena anak muda jika aktif di masjid di akhirat dia akan dilindungi pada saat perjalanan di padang mahsyar oleh Allah SWT untuk awan yang melindungi matahari di padang mahsyar. Yang pertama juga ibu-ibu dan bapak yang hadir yang bersedia di sini mengorbankan waktunya, di mana waktu yang sekarang ini adalah seharusnya istirahat, tapi bapak dan ibu mau berkorban untuk mendengarkan. Baik, bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya masuk materi, saya perlu mengingatkan bahwa Imam siapa Abu Hurairah sahabat Rasul lebih menyukai duduk 2 jam ataupun 1 jam untuk mendengarkan materi dibandingkan main malam Lailatul Qadar. Artinya para sahabat lebih menyukai 1 jam duduk mendengarkan hukum-hukum Islam dibandingkan dengan ibadah malam Lailatul Qadar, tanpa mengurangi rasa kepada malam Lailatul Qadar bulan sahur, tetapi ternyata ada pahala yang melebihi malam Lailatul Qadar, yaitu duduk di majelis. Mudah-mudahan ikhlas kita, niat kita luruskan untuk mendapatkan pahala. Insya Allah kita dapatkan 2 jam, berarti 2 malam Lailatul Qadar. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saya akan ungkap atau akan saya diskusikan tata pergaulan laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Islam itu agama ideologi yang sempurna, ya, bukan hanya membahas tentang ibadah Ramadan, tapi seluruh kehidupan manusia diatur, dari mulai masuk WC sampai ke masalah yang lebih makro atau yang lebih besar, yaitu sistem yang ekonomi, pemerintahan, politik, dan salah satunya adalah tata pergaulan dalam Islam. Mungkin Bapak dan Ibu bingung ya, kok dibahas sih tata pergaulan dalam Islam, kan sudah termasuk di dalam muamalah. Ternyata Ibu, Bapak ya, di dalam Islam, terutama di dalam buku kitab yang saya kaji, judulnya Nizamul Ijtimai karangan Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Saya sudah mengkajinya, alhamdulillah. Itu adalah buku khusus mempelajari Nizamul Ijtimai, khusus tata pergaulan laki-laki dan perempuan. Lengkap di situ, dari mulai posisi sebagai manusia, sebagai wanita, sebagai laki-laki, dan hubungan wanita dan laki, tata pergaulan perempuannya, termasuk di situ ada materi tentang materi azal. Tahu azal ya? Nah, azal itu ada di dalam buku itu. Sampai masa kecil itu azal pun dibahas dalam Islam. Ini kan luar biasa. Karena Islam ternyata dari segi hukum begitu rinci, begitu hebat dan luar biasa, sampai kecil apapun ada aturannya.
Ibu mungkin kalau ke pasar, ya, ada penjualnya laki-laki, ada pembelinya perempuan, atau sebaliknya, ada penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Pada saat kita membeli barang, ya, di situ ada laki-laki dan perempuan sedang melakukan transaksi. Transaksi itu namanya muamalah, ya, atau hubungan sosial. Dalam kalimat bahasa Arabnya namanya anjimatul mustama. Hanya saja kebetulan di situ laki-laki bertemu dengan wanita, yaitu membeli barang. Ya. Pada saat membeli barang seharusnya sudah clear membeli barang dan bermaksud untuk berbicara tentang barang itu. Tapi biasanya ataupun mungkin ada sekelompok atau beberapa orang ternyata karena ini laki-laki dan perempuan bertemu, nah biasanya ada dampak di luar anjimatul mustama. Ya di situ ada, karena ini masih gadis penjualnya, yang membelinya masih bujangan, akhirnya ada lirikan-lirikan mata. Nah inilah yang disebut dengan hubungan tata pergaulan laki-laki dan perempuan, disebut dengan nidamul Islam, nidamul istimai fil Islam. Itu diatur dalam Islam. Artinya Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana akad jual beli, ya, tetapi Islam mengatur juga ternyata dalam akad jual beli ada laki-laki berinteraksi dengan wanita dan itu ada dampaknya antara laki-laki dengan wanita. Kalau penjualnya laki-laki, pembelinya laki-laki, tentu tidak ada dampaknya. Biasanya laki-laki dan perempuan bertemu, berinteraksi dalam hal apapun. Nah, Islam mengatur interaksi itu. Itulah disebut dengan nizamul istimai. Itu adalah pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan atau wanita. Sedangkan anjimatul mustama tadi sistem sosial itu muamalah umum, ya. Tapi kita akan bahas adalah bukan anjimatul mustama, tapi yang kita bahas adalah nizamul istimai fil Islam. Tata pergaulan laki-laki perempuan di dalam Islam. Karena laki-laki dan perempuan kalau berinteraksi pasti ada dampak di situ, ya. Dampak apa yang butuh aturan, sehingga kalau tidak diatur, bayangkan bisa terjadi kemaksiatan, bisa terjadi macam-macam problem yang terjadi saat ini. Ibu kalau tahu baca-baca di media, ya, contohnya di Warta Kota tahun berapa nih, tahun 2000 kemarin, ya, Thailand dan Indonesia ternyata negara dengan kasus perselingkuhan paling banyak se-Asia. Indonesia berarti nomor 2 di bawah Thailand, perselingkuhan paling banyak tingkat Asia. Keren tanda kutip, ya. Kisah mahasiswa di Surabaya, ini di Detikcom, itu disebutkan gemar open BO. Ibu tahu BO, ya, open BO, ya, jadi begitulah, ya, mahasiswa yang gemar open BO, yaitu berdasarkan pakai online, ya, buka HP kemarin ketemu, akhirnya deal-dealan, nah, berujung kepada bunuh-membunuh. Karena tidak ada deal-dealan, dibohongin bapaknya, berujung kepada bunuh atau si wanitanya dibunuh. Nah, kasus lain, ya, misalnya di Jawa Timur, ini di Dinas Kominfo, ya, Provinsi Jawa Timur, saya ambil data ini, angka permohonan dispensasi nikah, nah, diskap namanya, dispensasi nikah di Provinsi Jawa Timur itu ada 15.212 kasus. Artinya minta didispensasi nikah di bawah umur. Menurut undang-undang nikah tidak boleh di bawah 19 tahun, ya. Itu namanya pernikahan dini, itu tidak dibolehkan. Nah ternyata banyak yang
belum yang data-data. Bagaimana sekarang? Sepertinya tidak jauh berbeda, ya. Kemudian, ya, sekarang mungkin pernah mendengar sama level, ya, hubungan laki-laki perempuan tanpa pernikahan sama level, ya, kumpul kebo. Nah, itu sudah ada di dalam benak mahasiswa-mahasiswi. Ya udahlah, kita sama level aja, ya. Kemudian ada istilah lagi yang sekarang namanya FWB atau FWB, friend apa tuh? With benefit, betul kan? With benefit, friend with benefit. Itu apa? Berteman sambil mendapatkan manfaat hasil teman itu. Bisa satu rumah, bisa dalam apartemen, ya, dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah beres, sudah tidak selesai sekali, ya sudah bubar saja. Itu namanya FWB. Sudah marak sekali di kalangan remaja sekarang. Gitu ya, Bu. Ya. Sekarang, Bu, perbuatan zina sudah dianggap bagian dari pergaulan remaja Indonesia. Mengerikan, ya. Sebagian remaja menganggap, maaf yang saya sebutkan, berciuman, berpelukan, ya, meraba, ya, termasuk berzina dengan lawan jenis bukanlah hal yang tabu lagi, bukan merasa terlarang, hal yang biasa. Kalau sudah punya pacar, berarti harus diapa-apain, ya. Itu sudah hal yang tabu lagi di dalam diri sekarang. Sebagian remaja bahkan berani open BO tadi, ya, kasusnya di Detik.com. Malah ada juga yang terjun, ya, membuka diri menjadi pelacur. Nauzubillah. Keperjakaan dan keperawanan sudah dianggap tidak dilakukan lagi, tidak perlu lagi, ya, nggak perlu berjaga, nggak perlu perawan. Yaitu kalau misalnya di luar negeri, ya wajar. Luar negeri itu kalau udah umur 12, 13, 14 itu sudah melepaskan keperawanan dan keperjagaannya, ya, di Arab terutama, ya. Kemudian remaja sudah banyak terpapar virus namanya pornografi melalui internet. Nauzubillah. Berapa datanya? 66% anak laki-laki, 62% anak perempuan mengakses pornografi secara online. Baik, seandainya itu terjadi pada anak kita, nangis sekali, ya. 38%, 39% anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksualnya, ya. Data dari Kemen PPK yang mengungkapkan 34% laki-laki, 25% perempuan pernah terlibat pornografi atau mempraktekkan langsung kegiatan seksual dan lain sebagainya. Data-datanya banyak sekali, nggak saya cantumnya, cukup saja, ya. Baik, dari data itu miris sekali, khawatir sekali. Akhirnya kita harus membahas ini. Kita sebagai orang tua harus merasa khawatir. Jangan sampai anak kita, saudara kita itu terkena racun-racun yang dikembangkan oleh orang barat. Jadi mereka orang barat itu menyebarkan budaya barat, ya, melalui berbagai macam media agar perzinahan itu terbuka, perzinahan itu terjadi, ya, dengan sangat masifnya. Itu yang diinginkan oleh barat. Dan barat tahu untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, budaya barat harus dikembangkan dan harus dicocokkan, ditanamkan di kalangan kaum muslimin. Akibatnya apa? Ibu, bapak, di Jepang itu, ya, ada rumahnya nggak ada penghuninya. Dulu penghuninya ada, orang tua udah kakek-kakek, nenek meninggal. Loh, kok nggak ada penerusnya? Iya, karena nggak punya anak. Ya, jadi generasi penerus anaknya semakin tipis. Nah, bentuknya begini. Itu di Jepang, di Korea juga sama, di luar negeri juga sama. Bukan begini, ya. Kalau begini berarti anak kecil lebih banyak daripada orang tua. Tapi begini grafiknya, berarti anak kecil lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua.
TK kosong, PAUD kosong, SD kosong, SMP tinggal dikit, SMA sedikit, kampus ya sedikit, sedang ya. Nah, lama-lama tahun 50 ke depan berarti orang-orang sudah tidak ada lagi umatnya. Yang berkembang di mana? Di Palestina, di negeri kaum muslimin, grafiknya begini, ya. Nah, itu dampak dari jika perzinahan merajalela di mana. Akhirnya mereka lebih menyukai hidup bersama, atau boleh dibilang apa namanya ya, mereka menikah tapi berjanji untuk tidak mau punya anak. Apa namanya? Ada yang tahu? Child free, ya, child free. Ya. Di dalam Islam perzinahan itu adalah kejahatan dan dosa besar. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu tindakan keji dan jalan yang buruk. Bahkan Nabi menyebutkan zina adalah perbuatan kabair, dosa yang besar. Disebutkan itu tidak ada dosa yang lebih besar dari Allah setelah syirik kecuali dosa laki-laki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya. Dosa besar, ya. Kemudian dari lain, iza zohara riba wa zina fi qaryati faqad halu bi anfusihim adzallallah, ya. Jika zina dan riba sudah menyebar di sebuah negeri, sungguh mereka menantang Allah untuk menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini maka penting dan sangat penting kita harus paham bagaimana sih Islam mengatur tata pergaulan laki-laki dan perempuan itu. Ternyata dibahas secara rinci dan harus dipahami. Saya sebagai pribadi juga, sebagai orang tua, saya juga harus belajar ini agar bisa juga menerapkan kepada anak-anak, ya. Apalagi saya ada sekolah, ya, guru-guru semua harus paham tentang materi ini, harus mengerti tentang materi ini, sehingga guru-guru pun bisa mengajarkan kepada anak-anaknya di sekolah. Nah, ternyata tidak ada ideologi selain Islam yang memberikan perlindungan, ya, umat manusia dari kejahatan perzinahan. Gak ada kecuali Islam. Ideologi sekularisme membebaskan. Bahkan pernah mendengar Sigmund Freud, pernah dengar itu Sigmund Freud? Menurut beliau, menurut dia, ya, Sigmund Freud itu mengatakan kebutuhan seksual itu harus dipenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi akan menyebabkan kematian. Ini kekeliruan dalam membaca fakta, ya. Sehingga Sigmund Freud itu mengatakan faktor utama agar manusia bisa berkembang, bisa maju dan bisa menjadi negara yang hebat adalah menonjolkan faktor seksualitasnya. Coba bayangkan, Sigmund Freud ngomong begitu dan itu diterapkan oleh Barat, kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah tidak ada lagi filter, tidak punya lagi filter membahas tentang itu. Ternyata kaum muslimin tidak punya saringan, sehingga semua peradaban diambil. Karena kaum muslimin kan begitu tercengang dengan hebatnya perkembangan teknologi dalam bentuk madaniyah, bentuk-bentuk teknologi tercengang. Akhirnya merasa, wah, Barat hebat, wah, Barat luar biasa. Diambillah semua madaniyah, tidak hanya sekedar madaniyah, tapi hadoroh pun diambil. Kebablasan ambil, semuanya diambil. Harusnya disaring. Ini komputer ambil, ya kan? Ini mobil ambil, karena itu bentuknya umum. Jadi madaniyah umum itu boleh dan wajib kita ambil dan kita produksi, ya kan? Nah, jadi madaniyah umum yang bersifat netral, yang tidak ada hukum akidah apa-apa, ambil. Ya.
dalam ini begitu dahsyat. Kenapa? Karena terjadi perang pemikiran. Yang menang siapa? Budaya barat menang. Kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena pemahaman Islam yang lemah. Nah, padahal dalam Islam adalah rinci dalam membangun kaum muslimin, membangun manusia, melindungi manusia dari kejahatan itu. Saat Islam akan menciptakan kehidupan remaja dan masyarakat yang berkah dan mulia. Harus yakin itu. Syariat Islam bisa mendatangkan keberkahan dan kemuliaan. Apapun itu yang muncul dari nas, dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu pasti berkah. Ini berkaitan dengan iman, kalau ya. Keyakinan terhadap ini harus kita tanamkan. Ya. Nah, jadi syariat sebenarnya adalah menciptakan keberkahan kalau diterapkan. Ya. Semua terjadi karena sekularisme, liberalisme atau liberalisme, serba paham, bebas, tidak boleh ada aturan. Ya, termasuk bergaul bebas keinginan kita. Nah, akan berbahaya. Itu dijadikan aturan kehidupan oleh kaum muslim. Sementara pemuda yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin ngaji dibully sok moralis, ya sok alim dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah menggunakan agama ini sebagai ideologi yang paling terbaik, ya, yang lain salah, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ya, kita harus paham bagaimana sih tata pergaulan laki-laki dan perempuan itu sehingga tidak muncul apa yang namanya puncak kemaksiatan, itu perzinahan. Ternyata Islam sudah memberikan lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 lapisan untuk menjaga terjadinya perzinahan. Semacam rambu kuning 1, rambu kuning 2, rambu sehingga rambu-rambu itu bisa menjaga perbuatan manusia yang namanya perzinahan. Karena kalau perzinahan terjadi apa? Berarti kemusnahan manusia pasti akan terjadi. Nah, lapisannya ada 10. Ini saya sebutin nanti satu-satu, ya. Itu tadi baru kelima nih, ya. Mudah-mudahan cukup. Ya, 24 ini bulannya setengah jam lagi, ya. Baik, sekarang yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata memandang kepada lawan jenis ternyata diatur dalam Islam. Itu lapis pertama. Memandang saja sudah diatur, ya, oleh Islam. Dalilnya apa? An-Nur ayat 30-31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, ya, dan memelihara kemaluannya. Jadi kita harus menundukkan, menahan pandangan dari apa? Dari aurat laki-laki, dari aurat wanita. Ya, jadi misalnya ada laki-laki berjualan dengan wanita, wanitanya enggak menutup aurat, kita harus tahan pandangannya itu yang belinya, jangan melototin, ya. Tidak boleh melihat aurat masing-masing lawan jenisnya. Ya. Itu An-Nur ayat 30-31. Dalilnya kondisi pasti tidak ada makna ganda lagi di sini. Ya, jadi harus tundukkan pandangan laki-laki terutama yang bujang juga, yang nggak bujang juga sama, ya, harus tundukkan pandangan, nggak ada bedanya. Itu melihat aurat masing-masing lawan jenisnya. Alhamdulillah.
pandangan atau menahan pandangan, memelihara kemaluannya, ya. Karena yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Disuruhkan juga di sini Allah juga berkata kepada wanita untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi laki-laki dan perempuan harus menjaga pandangannya. Ya. Yang kedua, ini lapis kedua, supaya tidak terjadi kemaksiatan yang besar itu berzina. Apa itu? Islam memerintahkan kepada kaum wanita dan laki-laki untuk menutup aurat. Ya. Dalilnya apa? An-Nur ayat 31. Ya. Jadi menutup aurat jangan pas sholat saja, pakai mukena. Setelah mukena beres, sholat beres, dibuka lagi keluar masjid. Ya. Karena Islam bukan hanya di masjid aja, tapi Islam juga di pasar harus pakai Islam, di sekolah harus pakai Islam, ya, jangan hanya di masjid saja. Apa dalilnya? Wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha, dan seterusnya. An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah dikatakan waliyas, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung di dadanya. Ya, itu ada kata-kata khimarnya harus menutup rambut. Khimar itu kerudung. Jadi di situ An-Nur ayat 31 wajib menutup kain kerudungnya sampai ke dadanya, harus ditutup tuh kayak gitu, ya pas. Ya. Kemudian dalil lain, nah tentang jilbab. Jilbab dengan kerudung beda ya, jangan disamakan. Kerudung itu An-Nur 31, jilbab itu Al-Ahzab 59, beda dalilnya. Ya, kewajibannya sama-sama wajib harus pakai. Ya, kalau di luar rumah, ya kalau di dalam rumah sih. Ya. Nah, apa dalilnya? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa, dan seterusnya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri yang orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Jalabihinna. Nah, jalabihinna itu maksudnya apa? Baju yang lebar sampai menutup kakinya. Jadi aurat laki-laki atau perempuan itu adalah apa? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Nah, ini mesti paham itu sama anak kita, ya istri kita, ya. Karena kalau misalnya ada intin sama suaminya, bagi yang kecepatan dari suaminya karena nggak membina anak dan istrinya. Ya, buka aja Al-Ahzab 59, kemudian tafsir segala macam ada di kitab itu lengkap, ya pembahasannya di sini. Kita Bid'ah Istimewa. Ya, jadi kalau tadi sekarang nggak akan cukup ya. Nah itu yang kedua, lapis kedua apa? Wajib menutup aurat. Laki-laki auratnya apa? Pusar sampai lutut. Ingat itu, pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Jadi kalau main bola, nah ini yang mudah main bola tuh, ya, yang pakai celana pendek, ya, tutupin lututnya. Pakai apa? Pakai aksi lututnya itu ada kan? Tutupin. Yang main bolanya boleh, asalkan tutup aurat. Ya. Berarti kalau mau belanja ke pasar, kalau mau beli ke sini, ke warung sini atau ke warung situ yang sayur, ibu harus pakai kerudung dan jilbab. Ya, jangan pakai baju tidur. Ya, jangan pakai baju tidur, belanja pakai baju tidur, ya ampun, kasihan tuh yang laki-lakinya ya. Nah, jadi harus menutup kerudung dan juga jilbabnya, ya, agar apa? Agar bisa memenuhi dalil An-Nur 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Ya. Oke, kita percepat. Sekarang yang ketiga, lapis yang ketiga, sebagai rambu-rambu supaya
kecuali disertai dengan mahramnya. Ya, dikatakan la yahillu li amratin tu'minu billahi wa yawmil akhir an tusafihu basira yawmin wa laisa ma'aha hurmatan. Ya, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar. Safar itu perjalanan selama berapa? 24 jam. Sehari semalam nanti 24 jam. Kecuali disertai dengan mahramnya. Jadi kalau kita laki perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam harus ada mahramnya. Harus ada apa? Mahramnya itu apa? Mahram itu adalah yang haram dinikah. Suaminya itu mahram ya, kemudian anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, ya, bapaknya, ya. Nah itu harus disertai dengan mahramnya. Itu yang ketiga. Jadi dalil ini berarti yang dipakai apa? Waktu tempuh. Ya, waktu tempuhnya 24 jam itu harus ditemani oleh mahramnya. Bukan jarak tempuh ya. Jarak tempuhnya dekat dari sini blok Kapling sampai blok RT2, tapi muter dulu selama 24 jam, muter kemana-mana, gitu ya. Tahu nyampe di RT2 lebih dari 24 jam, gitu kan? Nah itu harus sesuai dengan mahramnya. Walaupun jaraknya cuma paling setengah meter, gitu kan. Jadi yang itu apa? Waktu tempuh. Ya muter rumah, ya 24 jam. Berarti kalau dari sini ke Jogja, nah kalau misalnya lebih dari 24 jam harus ada disertai mahramnya, kecuali naik pesawat, nyampe kan? Hanya sejam nyampe. Nah tapi kalau misalnya naik atau jalan kaki lebih dari 1 hari. Ya. Jadi yang ketiga apa? Ada aturan tentang wanita melakukan safar. Dilarang wanita tanpa mahramnya lebih dari 24 jam. Memang ada dalil lain 3 hari, ada dari 3 hari. Ada lagi dalil lain 2 hari. Tapi kita mengambil yang paling singkat. Kenapa begitu? Kalau mengambil paling singkat berarti waktu yang 2 hari bisa terambil dari itu. Ya, yang 3 harinya bisa terambil dari itu. Berbeda kalau kita ngambil yang 3 hari. Nanti yang 1 hari kan terambil hadisnya. Ya kan? Ini ngambil yang paling singkat itu hadisnya tetap lebih dari 24 jam. Ada hadis lain sebenarnya 3 kali 24 jam, ada 2 kali 24 jam juga ada hadis lain. Ya, tapi kita saya pribadi ya memakai yang 24 jam. Kenapa? Karena kalau pakai 24 jam berarti hadis yang 2 hari dan 3 hari itu include di situ. Enggak kita buang hadis. Tapi kalau ngambil yang 3 hari berarti membuang hadis yang 1 kali 24 jam, gitu ya. Nah itu apa namanya tarjih yang diambil dari mustahil dan saya mengambil tarjih itu, yaitu tidak boleh lebih dari 24 jam. Itu yang ketiga. Ya. Masih banyak ya. Ada 10 ini baru 4. Ya sekarang yang keempat. Islam melarang pria dan wanita untuk berkholwat. Nah, ya berkholwat itu apa? Berdua-duaan di tempat umum maupun di tempat khusus. Nanti itu ada tempat umum, ada tempat khusus. Tempat khusus itu adalah tempat yang dimana harus izin kepada yang punyanya. Tempat umum tidak berizin, siapapun boleh masuk. Jadi wanita, perempuan atau laki-laki tidak boleh berkholwat di tempat umum maupun di tempat khusus. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan. Nggak boleh ya. Kecuali si wanita itu disertai dengan mahramnya. Apa dalilnya? La yahluwanna rajulun bi amratin illa wa ma'ati mahramin. Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkholwat kecuali jika wanita itu disertai dengan mahramnya. Hadis tadi mengatakan laki-laki dan perempuan berkholwat, maka yang ketiganya itu dalilnya. Janganlah sekali-kali seorang pria berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai oleh mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan
Tetapi khusus yang berkholwat berdua-duaan ini itu nggak perlu ditanya karena semua mazhab mengharamkan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada perempuan mau pacaran mau enggak pokoknya tidak boleh ada. Ya, dia itu pacarnya atau siapapun atau tetangganya berdua-duaan sekamar, berdua-duaan di ruang tamu, pada itu ruangan khusus atau mojok di pasar, mojok ngobrol berdua, gitu kan yang lain jual itu dia mojok berdua itu berkholwat juga, walaupun bukan pacarnya tapi laki perempuan itu diharamkan. Ya, nah kalau ini bisa dilakukan, ada kemungkinan berzina enggak? Kayaknya agak nggak mungkin ya, nggak mungkin. Sehingga sebelum terjadinya kemaksiatan yang besar tadi, Allah sudah memberikan rambu-rambu 1, rambu 2, rambu 3, nah ini rambu ke-4 dilarang berkholwat. Rambu-rambu yang kelima, nah Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya ketika suami memiliki hak atas istrinya. Jadi wanita yang sudah punya berkeluarga atau suami, jika ingin keluar rumah harus seizin suaminya, kecuali sudah diakadkan sebelumnya. Kalau untuk pasar itu nggak perlu izin, tapi memang sudah ada. Tapi kalau di luar kebiasaan itu, izin dulu kepada suaminya. Pak, saya mau ke rumah temennya, ya kemana? Izin boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, ya harus taat sama suaminya. Ya. Karena ada hadis ini Bu, Ibu Batoh telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab Ahkam An-Nisa yang bersumber dari penuturan Anas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada laki-laki perang yang berpergian dan melarang keluar rumah kepada istrinya. Kemudian dikabarkan bahwa ayahnya sedang sakit. Wanita itu meminta izin kepada Rasul untuk nengok ayahnya, tetapi suaminya nggak mengizinkan. Jawaban Rasul apa? Suami nggak tahu diri. Ya, Rasul mengatakan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, taat kepada suami, jangan melanggar perintah suami. Oke. Suatu hari ayahnya meninggal. Wanita itu kembali meminta izin, ya Rasul, bapak saya meninggal, ingin melihat jenazah yang terakhir. Tapi suami sudah izin, suaminya belum. Kata Rasul, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suami. Ya, nah itu. Dan terakhir Allah berfirman melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, ya Rasul bersabda, sungguh nih ucapan Rasul tapi wahyu dari Allah. Aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatan dirinya kepada suami. Bapak Ibu ya, sebenarnya ya kalau saya jadi Allah ya taat suami, gampang masuk surganya ya. Gampang sekali masuk surga, taat sama Allah, taat sama Rasul dan taat kepada suami. Jadi ketaatan kepada suami itu nomor 3 ya. Taat kepada Allah yang pertama, taat kepada Rasul yang kedua, taat kepada suami itu nomor 3 di bawah Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau laki-laki taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketiga taat kepada istrinya. Bukan kepada siapa? Ketiga itu jihad fisabilillah. Ya. Keempat kepada siapa? Pada istrinya. Bukan. Dia harus lebih mencintai istrinya ibunya. Jadi yang keempat itu ibunya. Ya. Yang kelima ibunya. Yang keenam ibunya. Yang ketujuh bapaknya. Lalu yang kedelapan istrinya. Kok nggak adil amat itu hukum Islam. Jangan pakai akal-akalan ya. Kok nggak adil? Enggak. Justru adil ya. Jadi seorang suami ya, jika ada keinginan ibu dan istrinya bentrok, maka yang didahulukan adalah ibunya ya. Nah kalau bisa nanti kompromikan, dua-duanya bisa bersama. Bayangkan ibunya sampai 3 kali, ibunya, baru bapaknya, baru ke istrinya. Oke.
Itu yang kelima, ya. Yang keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas itu terpisah. Jamaah wanita, jamaah laki-laki terpisah. Komunitas laki-laki, komunitas wanita terpisah. Di dalam masjid, soft laki-laki, soft perempuan terpisah. Di sekolah, barisan bangku laki-laki, barisan bangku perempuan terpisah. Ya, ya saya kebetulan juga di sana begitu. Ya kalau SD sudah dipisah sejak SD, laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri ya. Gitu. Sudah memang dibiasakan, walaupun masih kelas 1 SD. Ya, nah yang repot kalau SMP masih bergabung itu baru akhirnya dipisah ruangannya. Itu ternyata lebih efektif dalam belajar. Tadinya digabung dalam satu ruangan tuh kiri kanan. Wah ternyata larak lirik. SMP ternyata sudah namanya goriza. Nah ada rasa senang terhadap lawan jenis. Jadi yang terjadi apa? Ya terjadi gak benar belajar. Akhirnya kelasnya dibatasi lah, ada pembatas. Tapi yang saya di sekolah itu ya dipisah ruangan kelas awal sebelah sana, iwan sebelah sini, itu aman. Ya, nah jadi kehidupan jamaah wanita dan jamaah laki-laki sebenarnya terpisah. Jadi hukum asal laki-laki dan wanita itu sebenarnya terpisah. Ya, lalu bagaimana? Kan wanita juga butuh sesuatu untuk di dunia loh. Nah, bukan berarti wanita tidak boleh jual beli, bukan berarti wanita tidak boleh berobat, bukan berarti wanita tidak boleh berpendidikan. Ya boleh, ya boleh itu. Kenapa? Karena itu adalah anjimatul mustama yang dibolehkan secara umum oleh Islam, gitu ya. Jadi hukum asal itu terpisah, cuma ada dalil yang mengkhususnya dibolehkan. Apa itu? Dalam masalah jual beli atau muamalah. Boleh berinteraksi itu laki-laki dan perempuan. Harus dijaga tata pakaiannya, ya, tata pergaulannya, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pandang memandang, ya, gitu. Harus diturunkan pandangnya sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi mau barang beli oncom, ya sudah cukup beli oncom, jangan merhatiin pembelinya, jangan merhatiin pedagang atau penjual, pembeli atau penjualnya. Itu berarti ada sesuatu beda. Kalau bisa cukup secukupnya pada saat dia beli, lihat barangnya, jangan lihat siapa pembelinya nih, heran paham tuh, nah gitu. Itu berarti ada sesuatu yang tidak dibolehkan. Harus ikuti tata pergaulan laki-laki perempuannya, ya. Jadi wanita boleh ke pasar, bukan berarti nggak boleh. Ya. Kadang-kadang orang terlalu menginginkan Islam. Islam berarti tidak membolehkan wanita untuk keluar rumah, harus di dalam rumah terus. Wanita harus menutup mukanya, harus menutup seluruh tubuhnya, nggak boleh ininya harus. Bahkan ada yang mengatakan mata wanita juga adalah aurat, suara wanita juga adalah aurat. Gitu ya. Nah itu berarti terlalu berlebihan. Karena muka wanita hukumnya mubah, telapak wanita hukumnya mubah untuk diperlihatkan, ya. Nah gitu ya. Nah jadi tidak sampai serta-merta jadi terlalu apa ya istilahnya ya, fanatik dalam bahasa, terlalu melebih-lebihkan dalam masalah agama, ya. Nah, jadi sebenarnya dalam gelombang perang pemikiran itu, orang budaya barat, halal barat mengirimkan pesan, mengirimkan budaya kepada kaum muslimin, yaitu apa? Bebas bertingkah laku. Kemudian dijawab oleh kaum muslimin, tidak boleh wanita harus di dalam rumah, wanita tidak boleh kemana-mana, wanita harus menutup semua tubuhnya. Sampai dikatakan wanita jadi termarginalkan, jadi terpinggirkan, tidak bisa berpendidikan,
tidak bisa melakukan jual beli, tidak bisa melakukan syirkah, tidak bisa melakukan bisnis, ya. Padahal tidak begitu. Islam membolehkan wanita itu berbisnis, Islam membolehkan berjual beli, Islam membolehkan hal-hal yang memang dibolehkan. Jadi ada 3 hal interaksi laki-laki dan perempuan bisa bertemu, yaitu dibolehkan. 1 dalam masalah muamalah jual beli, syirkah, pinjam-meminjam boleh bertemu. 2 dalam masalah pendidikan, boleh tuh pendidikan laki-laki yang dididiknya perempuan. Itu interaksi laki-laki dan perempuan tapi dibolehkan interaksi. Dan yang ketiga dalam masalah kedokteran, boleh laki-laki diperiksa oleh wanita, dokter Herman memeriksa, ya perempuan boleh. Makanya saya pengen ke dokter Herman terus, ya akhirnya kepindah itu cicitnya, cek dokter teh. Ini pas kok nggak ke saya, memeriksa saya doang nih di sini sama dokter Herman sebelah kanan, ya. Jadi karena memang saya paham boleh dengan dokter Herman. Kenapa dibolehkan laki-laki dan perempuan dalam masalah pengobatan, sampai pakai apa namanya, dilihatin bayinya lagi joget, ya. Nah itu ya, jadi harus dipahami seperti itu. Wanita tidak serta-merta cuma imam, ya. Wanita kalau perlu ya bisnis juga silakan, itu hukumnya mubah. Wanita boleh bekerja nggak? Mubah hukumnya, ya, mubah. Artinya Islam telah menetapkan bahwa wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hidup di tengah-tengah kaum pria. Islam juga menetapkan bahwa saf, laki-laki saf perempuan itu beda, ya. Jangan sampai begini, wah saya nggak adil nih, saya pengen jadi imam, kata laki-laki, kata perempuan, ya. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu offset itu, terlalu dangkal. Itu akibat dari kesamaan transgender, ya, ingin melakukan hak asasi wanita dan laki-laki harus sama. Wah, ini adalah pengaruh budaya barat sampai dibolehkan wanita menjadi imam sholat. Pernah lihat nggak wanita jadi imam sholat? Ya, imam ada di barisan sama dengan campur dengan laki-laki, sampai segitunya, ya. Itu tidak boleh, ya. Islam pun menetapkan, ya, bahwa kehidupan wanita hanya bersama dengan para wanita atau mahram mereka. Maka seorang wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum, jual beli boleh, ya, berpendidikan boleh, dan lain sebagainya. Itu yang saya sebutkan. Nah sekarang habis yang ke-7, ya, 3 lagi, ya, nomor 3. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah, ya, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya. Jadi interaksi laki-laki dan perempuan itu dibolehkan, tapi yang bersifat umum, bukan yang bersifat khusus. Apa yang khusus itu? Ya bersifat khusus yang orang tidak tahu, gitu ya. Nah kerjasama antara keduanya tentunya agar wanita mendapatkan apa yang menjadi haknya, seperti pendidikan dan pengobatan dan lain sebagainya. Dengan ini Islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita, insya Allah bisa terjaga. Yang ke-8, ya, ini perhubungan negara nih, ya. Negara harus mendorong para pemuda yang sanggup menikah untuk segera berumah tangga. Kenapa dibatasi harus minimal umur 19 tahun? Kalau dia sudah balik, kemudian kita bina, ya, dibina menjadi seorang calon suami, calon istri. Kalau sudah layak menikah, nggak usah nunggu lama lagi. Kalau sudah cocok, sudah menikah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Sekarang nikah itu sesuatu yang sakral, sesuatu harus dimeriahkan. Nggak perlu nikah, cukup baru memenuhi rukun itu, cuma 4 rukunnya: akad, apa namanya, ijab kabul, saksi, wali, kemudian ada mempelai, ya, ada apa namanya, emas, nah, mahar. Itu baru rukun. Kalau sudah terpenuhi, udah
mendorong para pemuda yang sama menikah untuk segera berumah tangga. Hal ini bertujuan apa? Menjaga kesucian dan meneruskan keturunan. Ya masyaallah, minkum dan seterusnya. Hai para pemuda, siapa saja yang sudah sanggup menikah, menikah. Ya, hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, puasa. Bisa ini ya, Pak. Puasa, ayo ya, seperti puasa ya. Tuh, kalau sudah mampu ya sudah, nggak usah ditahan-tahan. Ya, nikah aja kalau sudah ada yang cocok. Kesembilan, ya, negara dalam Islam akan menghentikan peredaran pornografi dan pornografi. Harus segera ditegak oleh taraf level negara. Ya, sanksi tegas harus diterapkan. Ya, bagi pelaku, pengedar, pembuat konten-konten yang berbau pornografi, maka dia harus ditakzir. Dalam pandangan Islam itu namanya takzir. Bisa 6 bulan, 1 tahun, dicambuk dan sebagainya. Alhamdulillah maliki di kitab Nizamul Kubah. Ya. Yang terakhir ke-10, ya. Ini kalau lapis 1, lapis 2, lapis 3 sudah diterapkan, masih ada yang mau berzina kasihan ya. Sudah ada lapis 1 lewat, lapis 2 lewat, lapis 3 masih lewat saja sampai lapis 9, ya. Sudah dipermudah oleh negara untuk nikah, masih berzina aja. Ini kalau kacida, kalau misalnya dia melakukan perzinahan ya, tapi ada di dalam Islam itu di zaman Rasul lagi, ya. Itu siapa namanya? Namanya Al-Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik. Ya, kemudian beliau datang ke Rasul, ya Rasul, aku telah berzina. Hah? Dia ngaku, saya telah berzina. Kamu sudah hamil? Tunggu 2 tahun. Setelah 2 tahun, ya Rasul, saya sudah melahirkan. Tunggu sampai menyusui selama 2 tahun, ya kan? 2 tahun menyusui, datang lagi, baru di situ dihukum raja karena dia berzina setelah pernah menikah, ya. Dihukum raja. Raja itu apa? Dihukum ditanam, kemudian dibalarkan ke batu sampai meninggal. Tapi kata Rasul, Al-Ghamidiyah sedang berenang-renang di telaga air surga. Begitu besarnya tobatnya sehingga tobatnya diterima, bisa diampuni dosa. Begitu juga Ma'iz bin Malik, ya. Nah, sehingga dalil bahwa harus ada hukuman bagi orang yang sudah melakukan perzinahan itu dari An-Nur ayat 2. Az-zani waz-zani fajlidu. Nah, saya katakan wau jama' perintah fil amr. Kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin. Jiridlah minimal di antara keduanya fajlidu min akan jaga, yaitu 100 kali cambukan bagi yang belum menikah, ya. Bagi sudah menikah berarti dirajam. Jadi kalau belum menikah masih bujang, dia berzina, harus lakukan cambuk 100 kali cambukan. Apanya disebutin min akan jaga? Berarti apa? Itu hud, ya, hudud yang harus diterapkan. Kalau tidak, semua kaum muslimin berdosa. Itu disebut dengan dosa kifayah. Ya, jika itu perzinahan terjadi di mana kita tidak melakukan aksi, hukuman 100 kali cambukan melakukan An-Nur ayat 2 ini, berarti kita berdosa semuanya, ngalir terus dosanya ke kita. Nah, cuma misalnya yang melakukan 100 kali cambukan siapa? Harus negara, bukan kepala PKN, bukan ketua RW, bukan ketua lurah, tapi harus khilafah yang harus melakukannya. Ya, nah jadi itu, ya. Jadi yang ke-10 itu adalah menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku para berzina. Ya, nah, bagaimana yang melakukan pacaran? Misalnya yang berholwah, bercumbu, berdua-duaan, jalan-jalan di kebun raya, itu harus polisi nyamperin itu. Mana surat nikah? Enggak ada, udah langsung ditakzir namanya dalam Islam. Enggak ada surat nikahnya, berani-beraninya berdua-duaan, langsung dihukumi oleh hakim. Bisa hukum apa? Hukum penjara, hukum cambuk, ya jelas. Ya, jadi yang berdua-duaan itu dalam Islam tadi diamati laki-laki
dan perempuan di kebun raya mojok, polisi harus datangin mana surat nikahnya. Nah itu dalam pandangan Islam. Ini ada di dalam kitab Nizamul Uqubat Islam halaman 94. Jadi kejahatan kecil itu kejahatan ya, kejahatan dalam bahasa itu adalah kemaksiatan, itu kejahatan. Melanggar hukum syariat itu namanya kejahatan. Ya berduaan pelanggaran hukum syariat, berpacaran pelanggaran hukum syariat, bercumbu ya walaupun tidak sampai ke tingkat level berhubungan suami istri itu masih kategori kejahatan, itu kemaksiatan, maka harus tetap ditakzir, bisa 3 tahun 2 tahun nanti hakim yang memutuskan. Jadi kalau ini diterapkan Bapak dan Ibu, maka insya Allah kaum muslimin ya akan aman, ya akan terjadi kesejahteraan, akan terjadi ketenangan dan lain sebagainya. Ya, udah habis mungkin itu saya. Nah, kita diskusi ya, dapat 30 sesuai dengan pesan dari MC tadi sampai yang 9:30. Baik itu saja, mungkin saya kembalikan kepada host. Syukran atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan mengenai tata pergaulan dalam Islam, monggo ditanyakan. Jika ingin bertanya, nanti akan dikasih hadiah khusus. Akan ada hadiahnya bagi yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari ibunya. Dari Isma mungkin sangat berkaitan sekali dengan kehidupan remaja. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa nafi'an wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إنك للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa sekian, terima kasih waktu kesemuanya. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan di acara malam ini bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai modal